لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya, atas banyaknya nikmatnya kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga dengan nikmat iman dan Islam ini kita semuanya bisa diizinkan Allah untuk beribadah kepada Allah, salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita, amal-amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa kita jalani secara istiqomah, menjadikan wasilah dimudahkan segala kesulitan kita, dilancarkan segala usaha kita, sehat jiwa raga kita. Ya Allah, mudah-mudahan bahagia dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan kajian tafsir kita surah Al-A'raf ayat 179. Sudah ya Pak itu ya? 180. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna. Nah, ini sering kita baca ya Pak ya. Jadi setelah kemarin kita membahas tentang betapa kebanyakan jin dan manusia itu menjadi penghuni neraka jahanam. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Banyak jin dan manusia yang terjerumus ke dalam siksa neraka karena diberi hati tidak bisa berpikir, diberi mata tidak mau melihat, tidak diberi telinga tidak mau mendengar ayat-ayat Allah. Ya, di situ. Maka di sini dilanjutkan dengan walillahil asmaul husna. Seakan-akan ini sebuah sindiran kepada kita. Kok cek susah gitu loh ya. Manusia itu untuk ingat Allah. Begitu sulitnya jin dan manusia itu untuk dekat dengan Allah. Sementara untuk menyebut Allah itu begitu mudahnya. Ya, kenapa? Karena Allah memiliki asmaul husna. Gitu. Walillahi laniku kedue Gusti Allah apa al asma pira-pira nama-nama al husna yang sangat baik. Al husna itu jamak ya. Jamak muannas dari kata al ahsan atau muannas ya. Kalimat keperempuanan dari kata al-ahsan. Kalau akbar itu kubro, kalau ahsan berarti husna. Jadi walillahil asma. Bagi Allah itu memiliki nama-nama yang baik. Ya, at-tis'atu wat-tis'una. Ya, al-waridu bihal hadis. Sesuai yang diterangkan di dalam hadis bahwa Asmaul Husna itu terdiri 99 nama.
Nah, kalau sering saya sampaikan itu Asmaul Husna itu ada di tangan kula jenengan. Di sebelah kanan ada angka 18, di sebelah kiri angka 81. 18 sama 81 99. Maka kemudian dikonotasikan dengan dihadapkan ke arah kiblat ketika kita takbiratul ihram. Ya, Allahu Akbar lalu disedekapkan. Itu seakan-akan sebuah simbol buat kita bahwa ketika menghadap Allah itu bukan sekedar sah sempurna secara ritual saja, tapi juga harus kita sahkan diri kita untuk mentransformasi nilai-nilai Asmaul Husna di dalam kehidupan kita. Jadi setelah angkat tangan mempersembahkan Asmaul Husna ini, kemudian kita masukkan ke dalam diri kita. Maka di sini fad'uuhu biha. Maka berdoalah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, biha kelawan Asmaul Husna. Kata-kata fad'uuhu biha di sini itu maknanya ada 3. Yang pertama, fad'uuhu dalam arti memohon kepada Allah. Ya, memohon kepada Allah dengan Asmaul Husna. Ya, jadi termasuk ketika kula jenengan kepengen banyak rizki, ya Allah ya Razzaq, ya Allah ya Razzaq. Ada yang baca sampai 1000 kali dan sebagainya. Yang jelas tidak ada jumlah tertentu. Sering-sering membaca ya Razzaq. Kepengen pinter ya Alim. Kepengen dibuka hatinya ya Fattah. Seperti itu. Ya, itu. Yang pertama. Yang kedua, makna fad'uhu biha di sini adalah motivasi atau ajaan. Maka dakwah itu sebetulnya dari satu suku kata dengan doa. Jadi mengajak kita untuk kembali kepada Allah, ya, mengagungkan asmanya, mengagungkan nama-namanya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah, gitu kan? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallah. Nama-nama Allah. Ya. Jadi panggillah diri kita, jadi supaya menjadi jiwa-jiwa yang terpanggil untuk membesarkan asma Allah. Apalagi situasi seperti ini, di mana kita benar-benar mengakui betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala, betapa kecilnya manusia, ya. Di betapa banyak orang yang mengaku negaranya adidaya dan sebagainya sekarang sudah tidak berdaya. Yang maha berdaya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sampai seperti itu. Maka di dalam Al-Qur'an disebutkan innal insana apa itu wa khuliqal insanu dha'ifa, ya, di dalam surah An-Nisa itu. Diciptakan Allah itu dalam manusia itu, Allah ciptakan manusia itu dalam keadaan lemah tak berdaya. Maka sering-sering yang kita ucapkan adalah laula wala illa billah azim, seperti itu. Ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi Allah yang bisa menolong kita, Allah mengasihi kita, Allah yang bisa membantu kita, termasuk untuk mudah-mudahan bisa menghilangkan secepatnya virus corona ini, sehingga kita bisa nyaman dan aman beribadah bulan suci Ramadan, ya Pak ya. Karena ini sudah mulai banyak yang telepon saya ini Pak. Enaknya apa tidak? Akan saja. Nah, ya tidak apa-apa Bang Sunnah. Yang wajib apanya? Puasanya. Kalau di sini menurut Pak Ilham apa Mas Ilham? Puasa ya? Apa? Tarawih ya Mas ya? Ya insya Allah, mudah-mudahan. Ini juga seperti ini nyatanya insya Allah bisa ya. Jadi kemarin pas saya khutbah di sebuah masjid itu, saya sempat mengkritik ya, karena ya mengadakan Pak, tapi seperti tidak terjadi apa-apa. Jadi mepet sekali, hanya beberapa yang pakai masker. Saya ngimami, saya khutbah tetap pakai seperti ini. Jadi artinya gini, kita tidak meninggalkan rumah Allah yang mestinya kalau teman-teman di kelompoknya Mas Ilham itu apa? Kita ini justru harus mendekati Allah kan begitu ya. Harus makin dekat dengan Allah. Bukan justru malah menjauh. Ya walaupun ketika kita mendekat ya tetap pakai cara-cara
ikhtiar secara ini. Jadi kita tidak meninggalkan ikhtiar secara lahiriah, tapi juga tidak meninggalkan cara-cara solusi secara mental spiritual kita. Jadi supaya kita dipermudah oleh Allah untuk ikhtiar lahiriah, juga ada ikhtiar batiniah kita. Jadi seperti itu. Maka di sini fad'uhu biha, memanggil jiwa kita ya, agar jiwa kita ini terpanggil bahwa diri kita ini nggak ada apa-apanya ternyata dibanding Allah Subhanahu wa taala. Dunia seisinya ini ternyata hanya sekecil saja ya Allah memberikan cobaan kepada manusia. Berupa virus yang namanya mirip dengan seorang cewek, corona itu sudah menghebohkan dunia. Ya, Pak ya. Sampai seperti itu. Sehingga di sini ketika kula jenengan fad'uhu biha, termotivasi dengan nama-nama Allah itu, maka diharapkan kita tidak kemudian dengan virus ini tidak merasa panik. Banyak Pak orang yang panik sampai memborong ngenekan ini masker ya kan, barang-barang dimahalkan ya, sampai takutnya berlebihan, itu juga ada seperti itu. Fad'uhu biha di sini agar kita punya mental spiritual yang stabil, dinamis ya, tetap mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa membersamai kita dalam setiap langkah kita, selamat sekeluarga kita ya. Tidak ada yang terkena apa-apa ya Pak ya. Di samping itu juga mohonlah dengan kata fad'uhu biha ini kula jenengan tidak terlalu panik, sehingga ketika ada orang yang terkena corona kemudian sampai ada ya Pak ya yang ditolak, itu mau dimakamkan di kampungnya ditolak ya. Atau jenengan kalau pulang ke desa sekarang ini, terutama yang dari Surabaya ya Pak ya, ada yang kemarin diberitakan di radio itu ada anak mahasiswa UPN yang dari Jakarta atau dari Bekasi itu diusir sama warganya untuk tidak manggon di kos di situ, suruh pulang. Sementara di sana malah zona merah. Jadi serba salah ya. Jadi kalau bisa, makanya makna fad'uhu biha ini ya semuanya ini atas takdir Allah lah. Kita benar-benar sudah meyakini itu, sehingga yang penting dijalani, dihadapi, dicarikan solusi, tidak lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fad'uhu biha ini makna yang ketiga ya Pak ya, adalah kula jenengan agar benar-benar saling memberikan. Yang pertama tadi mohon kepada Allah ya, atau yang kedua memotivasi diri sendiri, dan yang ketiga mengajak orang lain ya, mengajak orang lain untuk iyalah dekat dengan Allah. Kalau di berita-berita di TV itu kan orang Eropa ini malah semakin banyak yang kemudian membesarkan asma Allah ya, yang katanya masuk Islam itu. Mudah-mudahan benar itu. Jadi itu fad'uhu biha. Maka di Asmaul Husna ini banyak nama-nama Allah yang harusnya kita jadikan sebagai sumber motivasi kepada kita, percaya diri bahwa kita punya Allah Subhanahu wa taala. Wadharul ladzina yulkhiduna fi asma'i, wadharu, dan tinggalkanlah alladzina, orang-orang yulkhiduna yang memelencengkan ya, yang yang lagi booming itu, yang menodai, yang menyalahartikan makna Asmaul Husna. Jadi ngapunten, orang musyrik dulu ketika mengatakan Uzza itu diidentikan dengan Al-Aziz. Ngapain kamu mencela Tuhan saya? Tuhan saya itu Al-Uzza, dari nama Al-Aziz, namanya Allah katanya. Manat dari kata Al-Manan katanya. Lata dari kata apa itu? Seperti itu. Jadi mereka itu mengambil nama-nama itu. Al-Lata, bahkan mereka mengatakan Dewa Lata itu dari kata Allah katanya. Ya, jadi Kal-Lata minallah, wal Uzza minal Aziz, wa Manat minal Manan. Jadi mereka mengotak-atik seperti itu, Pak. Kan ada juga itu yang mengatakan bahwa Salum itu seperti salam. Seperti itu kan ada. Ya. Jadi ngapunten, ini jangan sampai nama-nama Allah itu kita politisir, kita dramatisir, bahkan kita pelintir. Ya. Kita pelintir sehingga
nama-nama Allah ini menjadi satu hal yang sekiranya menyenangkan kita. Dulu ada satu partai Pak yang lambangnya bintang. Ya saya kampanye itu. Hebat Pak dalilnya. Wan Najmi. Itu jadi satu-satunya partai yang ada di dalam Al-Quran. Wan Najmi dan demi bintang. Yang satunya lagi Pak lebih bagus lagi ya. Lebih bagus lagi yang partai kedua itu. Apa? Wa masalu kalimatin thayyibatin kasajaratin thayyibah. Kalimat yang indah itu hanya ada di pohon yang rindang. Ikuti gerak langkah mereka sehingga menjerumuskan makna sebenarnya dari Asmaul Husna. Nek sakniki Pak dalam bentuk ngeten ini benar-benar terbukti ini. Asmaul Husna ditulis ya Pak ya. Ditulis. Mari ditulis Pak. Dilebokno tintanya tinta basah itu ya, tinta basah. Dimasukkan di gelas. Diubek pakai air. Disuruh minum. Supaya apa? Ada yang supaya cerdas, ada yang supaya pinter, ya. Saya masih ingat betul itu ketika disuruh membaca ya Fattahu ya Alim, lalu ditulis dilebokkan di mana itu? Di gelas itu, kemudian disuruh minum, Pak. Ada spidolnya tebel gitu, jadi kayak kopi. Allah subhanallah ya. Ternyata alhamdulillah ujian matematika 4 masih hilang. Ya. Seperti itu. Jadi artinya jangan digunakan Asmaul Husna ini ke dalam hal-hal yang bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Mereka akan mendapatkan balasan-balasan apa yang mereka perbuat. Insyaallah. Satu lagi wa mimman khalaqna, dan di antara orang-orang yang kami Allah ciptakan itu ada ummatun, ada sekelompok umat termasuk panjenengan yahduna bil haqqi, yang berkenan untuk memberikan hidayah kepada kebenaran. Di antara umatnya Rasulullah itu ada orang-orang yang semangat dakwahnya luar biasa. Jadi banyak di antara manusia itu, makanya di Al-Quran surah yang lain itu wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadilah kita semuanya ini umat yang terbaik yang mau berdakwah, beramar ma'ruf nahi mungkar dengan apa yang bisa kita lakukan. Wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun, dan dengan kebenaran itulah mereka berbuat adil. Jadi berbuat secara objektif, sportif, ya, proporsional, dan juga menjalani hidup secara profesional. Siapa yang perbuatannya profesional itu orang yang senantiasa menunjukkan jalan kebenaran, ya, selalu dalam kebenaran, kebaikan, ya, lalu kemudian disertai dengan usaha, berdoa, dan tawakal. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita semuanya dengan upaya kita, ya mungkin juga banyak teman-teman kita yang ngajinya harus libur, bahkan sesuai dengan di sekolahan juga harus belajar di sekolah gitu ya Ustaz Sanuddin ya. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit waktu yang kita sisihkan di masjid ini, di Darut Taqwa ini, dan juga yang bisa mengikuti streaming kami, ini mudah-mudahan salah satu upaya. Mudah-mudahan masjid ini benar-benar bermanfaat, karena ini jariahnya para sesepuh-sesepuh kita. Dan juga Masya Allah kita syiarkan, kalau semuanya masjid kemudian tutup ini wah gimana itu. Maka walau sekecil apapun, 1 ayat 2 ayat, mudah-mudahan ini salah satu ikhtiar batiniah kita untuk mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan ini mendapat ridhonya, ya, dan mudah-mudahan segera Allah menolong kita, sekeluarga kita, dan bangsa negara kita. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, irhamna wal mu'minin, irhamna wal muslimin,
irhamna wal mustami'in irhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an washfa'na bil Qur'an wahdina bil Qur'an. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa limasyayikhina wa limuallimina wa liulama'ina wa liikhwanina wa lijama'atina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat wa qadhiyal hajat wa ghafirudz dzunubil khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, ayah ibu kami, para sesepuh leluhur kami, ya Allah, saudara-saudara kami dan seluruh jamaah kami. Ya Allah, berkahi kami dengan Al-Quran, rahmati kami dengan Al-Quran, hidayai kami dengan Al-Quran. Ya Allah, berikan kami sehat walafiat sekeluarga, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang memberikan virus ini, ya Allah, Engkau yang ciptakan virus ini, ya Allah. Kami yakin Engkau juga yang bisa menghilangkan, ya Allah. Kami hanya bisa berikhtiar, berusaha, ya Allah. Ridhoi usaha kami, ya Allah, untuk berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan petunjuk yang ada, ya Allah. Tapi juga petunjukilah kami, ya Allah, untuk senantiasa dekat kepadamu, ya Allah. Tidak mengurangi istiqomah kami di dalam memakmurkan rumahmu, ya Allah, di dalam mengkaji ayat-ayatmu, ya Allah. Ya Allah, oleh karena itu, ya Allah, segeralah Engkau hilangkan virus ini, ya Allah, serta selamatkan kami sekeluarga kami dari virus ini, ya Allah, sehingga kami bisa tenang dan aman nyaman menunaikan perintah-perintah-Mu, meninggalkan larangan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan hidup yang sekali ini, ya Allah, hidupkan kami sekeluarga kami dalam keadaan mulia dan istiqomah. Berikan kami rezeki-Mu yang halal, barakah, yang cukup untuk kami ibadah. Membina putra-putri yang solih, solihah, yang ahli ibadah, berakhlakul karimah. Ya Allah, berikan kami suatu saat nanti meninggal husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.